Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Saudara-saudara, kita lanjutkan membicarakan soal tujuan dan fungsi negara. Saudara-saudara, secara umum apabila kita bicara soal tujuan dan fungsi negara, terkait dengan tujuan negara, maka secara umum pastilah setiap negara ingin mewujudkan kebahagiaan bagi rakyatnya. Hampir seluruh negara yang ada di dunia ini tentu saja selalu bicara soal bagaimana membahagiakan rakyatnya atau bagaimana mencapai kesejahteraan bagi rakyatnya. Walaupun memang pada kenyataannya kadang-kadang pemerintah yang bertindak justru di luar dari tujuan yang diinginkan tersebut, yakni bagaimana mesejahterakan rakyatnya. Nah, saudara-saudara, disinilah perlunya dibedakan antara negara sebagai satu organisasi yang lebih netral pengertiannya dengan pemerintah sebagai penyelenggara organisasi negara. Saudara-saudara, pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya itu tidak terlepas dari berbagai kepentingan. Kita tahu bahwa banyak yang bisa kita saksikan bagaimana misalnya dalam satu pemerintahan ada dominasi kepentingan. Ada kepentingan golongan di sana, ada kepentingan kelompok, bahkan mungkin kepentingan pribadi. Yang jelas di sana juga harusnya selain kepentingan-kepentingan itu, kepentingan bangsa dan negara harusnya menjadi hal yang diutamakan untuk diprioritaskan. Saudara-saudara, seorang pakar, Roger H. Soltau, mengatakan bahwa tujuan negara itu adalah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin, atau dikenal dengan istilah the free, possible development and creative self-expression of its member. Nah, apa yang dikemukakan oleh Roger ini memang menyandingkan antara tujuan negara dengan membuka ruang kepada rakyat untuk berkembang serta berinovasi, menyelenggarakan apa yang menjadi kreativitasnya atau daya ciptanya sebebas mungkin. Sehingga berdasarkan pendapat Roger ini, maka apabila ada negara yang menghambat perkembangan serta membuat rakyatnya menjadi tidak kreatif atau tertahan kreativitasnya atau ditahan kreativitasnya, maka bisa dikatakan bahwa negara tersebut sudah keluar dari tujuan negara sebagaimana yang dikemukakan oleh Roger ini. Di samping itu, ada juga pendapat menurut Harold Jelansky bahwa tujuan negara itu adalah untuk menciptakan keadaan di mana rakyatnya dapat mencapai keinginan-keinginan secara maksimal. Jadi, creation of those conditions under which the members of the state might attain the maximum satisfaction and their desires. Jadi, saudara-saudara, bagaimana satu negara menciptakan keadaan di mana rakyatnya dapat mencapai keinginan-keinginan secara maksimal. Inilah tujuan dari negara menurut Harold Jelansky. Nah, apa yang dikemukakan oleh Harold ini, saudara-saudara, menggambarkan bahwa negara itu punya peran yang begitu besar untuk menciptakan keadaan di mana masyarakat dapat mencapai keinginannya secara maksimal. Ya tentu saja dalam konteks ini itu adalah keinginan-keinginan rakyat untuk tadi bagaimana bisa mencapai apa yang kemudian baik untuk kehidupan masyarakatnya. Nah, saudara-saudara, bagaimana dengan Indonesia? Tujuan negara dalam negara kita tentu saja parameter yang kita gunakan adalah konstitusi. Dan dalam konteks ini tentu saja kita akan bisa melihat dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Saudara-saudara, alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu dengan tegas menyebutkan apa yang menjadi tujuan dari negara Indonesia ini. Nah, kalau kita lihat, maka yang pertama adalah bahwa negara Indonesia ini bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi saudara-saudara, persoalan perlindungan terhadap seluruh tumpah darah Indonesia, seluruh warga negara Indonesia, itu menjadi tujuan utama dari kita bernegara sebagaimana yang diamanahkan di dalam konstitusi kita di alinea keempat. Selain melindungi segenap bangsa Indonesia, yang juga tidak kalah penting adalah memajukan kesejahteraan umum.
Jadi saudara-saudara, parameter kesejahteraan sebagai tujuan dari negara juga menjadi parameter tujuan negara Indonesia. Karena juga disebutkan dalam konstitusi selain melindungi segenap bangsa Indonesia, berikutnya adalah memajukan kesejahteraan umum. Nah, saudara-saudara, selanjutnya selain kesejahteraan umum adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi persoalan pendidikan, makanya kalau kita lihat di Indonesia ini, pendidikan itu adalah hak warga negara. Dan negara wajib untuk menyediakan pendidikan untuk seluruh warga negara Indonesia. Kenapa? Karena memang tujuan didirikannya bangsa ini, tujuan negara Indonesia ini adalah salah satunya bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, tentu saja cara yang paling utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah ya dengan membuka seluas-luasnya akses pendidikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Baik, saudara-saudara, berikutnya adalah melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi kita melihat bahwa selain ada tujuan-tujuan internal, tujuan yang ditujukan untuk seluruh dan segenap bangsa Indonesia, ternyata dalam konstitusi kita, tujuan negara Indonesia ini juga ada tujuan eksternal, tujuan keluar, tujuan bagaimana terlibat, bagaimana ikut, bagaimana turut serta dalam pergaulan kehidupan dunia dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban. Tentu saja ada landasannya. Apa landasannya? Yang pertama adalah prinsip kemerdekaan. Selain kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi tiga prinsip ini, saudara-saudara, prinsip dalam melaksanakan ketertiban dunia atau ikut melaksanakan ketertiban dunia yang menjadi tentu saja politik luar negeri Indonesia, kita harus berpegang pada prinsip-prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, saudara-saudara, jika kita lihat apa yang menjadi tujuan negara Indonesia, sesungguhnya dengan jelas tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang menarik adalah begitu komprehensif apa yang menjadi tujuan negara Indonesia tersebut. Tinggal sekarang bagaimana bersama-sama kita bangun negara ini sesuai dengan tujuan sebagaimana yang digariskan konstitusi. Nah, saudara-saudara, berikutnya sebenarnya yang paling penting juga adalah dalam semua aspek penyelenggaraan negara yang berorientasi pada tujuan negara tadi, semuanya itu harus diwujudkan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip Pancasila. Karena prinsip-prinsip Pancasila itu harus mewarnai dan harus menjadi landasan dalam usaha untuk mencapai tujuan negara. Prinsip-prinsip Pancasila kita tahu bahwa 5 nilai dasar, nilai ketuhanan atau landasan ketuhanan yang Maha Esa, landasan kemanusiaan yang adil dan beradab, landasan persatuan, landasan kerakyatan, kemudian landasan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu merupakan bagian yang tidak boleh dipisahkan sebagai landasan dalam mewujudkan tujuan negara kita sebagaimana yang diamanahkan dalam konstitusi tadi. Nah, saudara-saudara, yang jelas tentu saja karena Pancasila ini merupakan ideologi negara, maka dia menjadi landasan dalam melaksanakan tujuan negara tersebut. Baik, saudara-saudara, sebagaimana tadi yang saya jelaskan bahwa dalam melaksanakan tujuan satu negara, khususnya Indonesia, itu harus berlandaskan pada prinsip ideologi kita, yakni Pancasila. Nah, setiap negara, apapun ideologi yang dianutnya, harus bisa menyelenggarakan fungsi minimum yang mutlak sifatnya untuk dilaksanakan negara tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan di dalam buku Budiarjo, ada paling tidak 4 hal prinsip yang memang menjadi fungsi minimum yang mutlak sifatnya untuk diselenggarakan oleh negara. Yang pertama adalah melaksanakan penertiban atau law and order. Saudara-saudara, kita tahu bahwa dalam satu negara tadi pasti akan memiliki tujuan. Nah, untuk mencapai tujuan bersama tersebut, maka negara harus mampu mencegah terjadinya pertikaian-pertikaian, terjadinya konflik, terjadinya bentrokan-bentrokan, terjadinya gesekan-gesekan di dalam masyarakat. Nah, negara harus melaksanakan fungsi penertiban. Saudara-saudara,
Dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa negara itu bertindak sebagai stabilisator. Artinya, negara memiliki fungsi untuk menstabilkan kondisi dalam masyarakat agar bisa mencegah terjadinya pertikaian, terjadinya bentrokan-bentrokan, terjadinya konflik antar masyarakat. Sehingga fungsi penertiban ini atau law and order ini menjadi begitu penting. Yang kedua, saudara-saudara, negara juga harus mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Fungsi ini tentu saja pasti akan dianggap sangat penting. Kenapa? Karena bagi negara-negara baru, negara-negara yang berkembang, di mana tingkat kesejahteraan masyarakatnya masih sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah, maka sudah menjadi kewajiban negara untuk mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Yang tadi saya jelaskan pada slide sebelumnya bahwa untuk Indonesia bahkan ini ada dalam konstitusi kita menjadi tujuan negara yang tertuang di dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 mensejahterakan masyarakat secara umum dan mengupayakan kemakmuran bagi rakyat. Yang ketiga, saudara-saudara, apa yang harus dan menjadi fungsi minimum yang mutlak sifatnya dilakukan oleh negara, apapun ideologi yang dianut adalah fungsi pertahanan. Saudara-saudara, kita tahu bahwa satu negara itu ada, tentu saja itu melalui proses yang panjang. Indonesia misalnya, kita lahir dari satu perjuangan, the founding father kita yang begitu luar biasa. Perjuangan panjang sampai kemudian kita meraih kemerdekaan. Nah, oleh karena itu tentu saja setiap negara pasti memiliki fungsi untuk mempertahankan negaranya, baik itu dari serangan luar maupun serangan-serangan yang berasal dari dalam. Sehingga harus dilengkapi dengan alat-alat pertahanan. Nah, fungsi pertahanan ini maka di kita sebenarnya ada Tentara Nasional Indonesia. Walaupun memang sebenarnya dalam hal-hal tertentu seluruh masyarakat itu berkewajiban untuk bagaimana mempertahankan negara. Nah, fungsi pertahanan ini ada pada semua negara apapun ideologinya. Berikutnya yang keempat, saudara-saudara, adalah fungsi menegakkan keadilan. Saudara-saudara, fungsi minimum yang mutlak sifatnya harus dilakukan oleh negara, salah satunya adalah menegakkan keadilan. Nah, untuk mewujudkan keadilan ini tentu saja tidak boleh berdasarkan perspektif individu atau masing-masing. Itu nanti ujungnya akan bisa main hakim sendiri. Karena pada saat kita bicara menegakkan keadilan dalam negara, tentu saja keadilan dalam negara itu harus diwujudkan melalui badan-badan peradilan negara. Sehingga dalam konteks Indonesia misalnya, beberapa persoalan dan setiap persoalan yang menyangkut bagaimana menyentuh rasa keadilan itu harus bisa diuji di pengadilan. Karena pengadilanlah merupakan tempat atau mekanisme dalam penegakan keadilan. Sekali lagi, tidak dibenarkan fungsi menegakkan keadilan ini kemudian berada pada masing-masing individu, sehingga nanti perspektifnya akan berbeda. Setiap orang yang merasa rasa keadilannya dilanggar, maka dia punya hak untuk meminta dan negara punya kewajiban untuk mewujudkan keadilan negara melalui badan-badan peradilan negara. Oleh karena itu, badan-badan peradilan negara itu harus bersifat independen dan memang harus betul-betul menjalankan fungsinya dengan fair play, dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya, dengan seadil-adilnya. Sehingga dalam konteks ini, saudara-saudara, tentu saja badan-badan peradilan negara itu memang betul-betul sangat penting dan sangat dibutuhkan. Nah, ada hal yang menarik lagi sebenarnya kalau kita lihat dari beberapa fungsi dari negara ini dalam konteks fungsi minimum yang sifatnya mutlak harus dimiliki oleh negara apapun ideologinya. Tadi saya review kembali fungsi melaksanakan penertiban atau law and order, fungsi mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, fungsi pertahanan, dan fungsi menegakkan keadilan. Baik, saudara-saudara, berikutnya kita bicara soal fungsi yang harus dijalankan oleh negara. Dan kali ini saya mencoba pendapat dari Charles E. Merriam. Saudara-saudara,
pada dasarnya fungsi yang harus dijalankan oleh satu negara menurut Charles adalah yang pertama fungsi keamanan ekstern. Jadi bagaimana negara menjalankan fungsi-fungsi untuk memberikan keamanan secara ekstern. Selain itu juga secara intern, kata Charles E. Merriam, negara harus mampu menjalankan fungsi ketertiban intern. Jadi secara intern bagaimana ketertiban bisa terjadi dalam satu negara, dan secara ekstern memang bagaimana fungsi untuk menjaga negara agar tetap aman. Nah, saudara-saudara, selain kedua fungsi itu, fungsi yang ketiga adalah fungsi keadilan. Kita tahu bahwa keberadaan satu negara itu memang harus benar-benar mampu memberikan rasa keadilan kepada seluruh masyarakat. Nah, bicara soal keadilan ini tentu saja, saudara-saudara, ini meliputi seluruh aspek kehidupan. Jadi, negara harus menjalankan fungsi memberikan keadilan kepada seluruh masyarakat, seluruh warga negara. Makanya dalam konsep Pancasila sebagai ideologi kita misalnya, disebutkan bahwa fungsi keadilan sosial. Jadi nilai kelima dari Pancasila itu jelas menyebutkan bahwa salah satunya adalah keadilan sosial. Nah, saudara-saudara, berikutnya adalah fungsi kesejahteraan umum. Sudah saya sampaikan di slide sebelumnya bahwa fungsi kesejahteraan umum ini bagian yang sangat melekat dengan keberadaan negara. Saudara-saudara, hampir seluruh negara yang ada di dunia ini selalu bicara bagaimana menciptakan kesejahteraan bagi warga negaranya. Karena memang ini bagian dari fungsi adanya negara tersebut. Dan yang terakhir adalah menurut Charles, fungsi yang harus dijalankan oleh negara adalah fungsi kebebasan. Nah, saudara-saudara, fungsi kebebasan ini menggambarkan bahwa negara betul-betul menempatkan warga negaranya sebagai orang yang merdeka. Diberikan kebebasan untuk berekspresi, diberikan kebebasan untuk menjalankan tugas-tugas dan fungsi-fungsi warga negara dengan baik. Nah, saudara-saudara, dari kelima fungsi tersebut, maka jika kita lihat secara garis besar, sebenarnya fungsi yang dijalankan oleh negara itu meliputi beberapa hal penting. Tadi seperti tadi yang saya katakan, yang paling pokok adalah bagaimana negara mengupayakan kesejahteraan warganya. Agar apa? Ya tentu saja agar warga negara itu bisa hidup layak, bisa hidup nyaman, bisa hidup tentram, bisa hidup tidak berkekurangan, dan itu merupakan tujuan yang juga bagian dari fungsi satu negara. Selain itu, negara juga berfungsi untuk bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsanya, bagaimana membina budi pekerti warganya, bagaimana membuat warganya tidak ada yang berada dalam kebodohan. Karena saudara-saudara, kita tahu persis bahwa kecerdasan, kemudian budi pekerti, itu bagian penting, modal penting bagi warga negara untuk bisa terlibat secara aktif agar satu negara bisa lebih baik. Kemudian negara juga harus menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Saudara, tanpa keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, maka satu negara tentu saja tidak akan bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Dan yang keempat, saya kira yang paling penting adalah bagaimana negara juga berfungsi untuk mempertahankan negaranya dari gangguan-gangguan yang ada, terutama gangguan dari eksternal maupun gangguan dari internal. Sehingga mempertahankan negara dari gangguan-gangguan ini adalah bagian penting dari fungsi satu negara. Berikutnya, saudara-saudara, yang tidak kalah penting adalah negara juga berfungsi untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Keadilan bagi masyarakat ini tergambar apabila seluruh masyarakat yang ada dalam negara tersebut merasa bahwa mereka diperlakukan adil, mereka diperlakukan dengan baik, mereka diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hak dan kewajiban yang ada pada warga negara tersebut. Nah, saudara-saudara, fungsi-fungsi inilah yang harus diselenggarakan oleh negara, dan dalam hal ini tentu saja negara harus juga mengacu kepada tujuan dari negara tersebut. Dengan menjalankan fungsinya, maka
apa yang menjadi tujuan dari negara tersebut, saya kira akan lebih mudah untuk bisa diwujudkan.